التعليم والنفع الذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، اجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai mana? Sampai anak Nabi Muhammad SAW. Kemarin juga kita masuk sampai cucu. Kita sudah sebut anak Zainab, anak Ruqayyah yang meninggal tidak punya itu illal mawaddata. Kita sama Al-Hasan wal Husain, anak Sayyidatuna Fatimah ridwanullahi tabaraka wa ta'ala wa alaiha salam. Alaiha salam itu boleh kita bilang alaiha salam ya. Imam Al-Bukhari di Sahih Al-Bukhari bilang alaiha salam. Kadang-kadang kita dengar alaiha salam kayak aneh ya kan. Ini untuk Syiah. Tapi kata alaihi salam atau Sayyidina Ali bin Abi Talib juga alaihi salam itu juga Imam Al-Bukhari di buku Sahih Al-Bukhari beberapa kali bilang alaihi salam atau alaihi salam. Fajumlah waladuha khamsa. Tadi kemarin kita belajar Sayyidatuna Aisyah punya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaiha punya anak itu 5 atau melahirkan 5 anak, Hasan wa Husain wa Muhassinan. Hasan wa Husain wa Muhassinan. Muhassin itu meninggal kecil. Belum itu 4 tahun, 3 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Wah ini meninggal. Wa amma Sayyidina Al-Hasan wa Ummu Kulthum wa Zainab. Sama Ummu Kulthum dan Zainab. Fajumlah waladuha khamsah. Yang pertama Al-Hasan. Amma Sayyidina Al-Hasan sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cucu bahasa Indonesia 9. Sibtu. Oke, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir di tahun 8 sebelum hijrah atau sebelum wafat Nabi Muhammad SAW 8 tahun. Artinya apa? Rasulullah wafat umur Al-Hasan masih 8 tahun. Al-Husain sebelumnya. Al-Husain setelahnya 7 tahun. 7 tahun. Itu sebabnya jadi banyak ulama yang bukan banyak, mungkin i'tiqad ahli sunnah wal jamaah jadikan Sayyidina sahabah, orang sahabah yang besar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, juga Abu Hurairah, fulan sahabah yang ketemu sama Nabi sudah dewasa atau sudah besar, lebih mulia dari Al-Hasan. Walau itu turunan Al-Hasan dan Al-Hasan. Walau itu turunan Nabi Muhammad SAW, tetap turunannya lebih afdal nasabnya, tapi tentang masalah belajar dari Nabi Muhammad SAW, ketemu sama Nabi Muhammad SAW, waktu duduk sama Nabi Muhammad lebih banyak dari Al-Hasan dan Al-Husain. والحسين قبلها بسبب، وفي رواية ولد الحسين ل5 بقين من شعبان سنة 4 على الأصح، وكانت فاطمة علقت به بعد ولادة الحسن ب50 ليلة. Sayyidatuna Fatimah kayak cepat setelah dia baru melahirkan atau setelah baru lahir Sayyidina Al-Hasan ya, Al-Hasan. Setelahnya 50 hari langsung hamil lagi. 50 hari langsung hamil lagi. Berarti 1 tahun sudah Al-Hasan. Itu sebabnya jadi kita langsung Al-Hasan wal Husain. Sampai mereka mirip. Kalau ada yang lihat wajahnya mereka itu mirip, wajahnya sama. Saya sama adik saya sama. Ibu saya bilang, bukan ibu saya, tanggal lahir saya 29 Dzulhijjah 1400. Itu tanggal berapa Muharram? 9 Muharram itu 9 Muharram 1401 adik saya tanggal lahir ini 1 tahun pas, berapa hari aja. Itu bisa karena perempuan zaman dulu tidak pakai seperti sekarang. Juga
kadang-kadang ada beberapa ibu langsung hamil walau dia lagi menyusui anak tapi tetap hamil. Ada beberapa perempuan bisa tahan sampai 2 tahun. Beda. Juga takdir Allah Ta'ala kalau sudah datang, kadang-kadang ada beberapa perempuan sudah pakai IUD atau pakai obat itu tapi tetap hamil. Ada beberapa perempuan cari anak ke sana ke sini ke dokter tapi Allah Ta'ala enggak mau kasih, ya tetap. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Kadang-kadang semuanya perempuan. Yang semuanya perempuan minta, ya Allah saya mau 1 anak laki-laki. Ya oke. Yang anaknya laki-laki, ibunya ya Allah mau perempuan. Itu kita manusia seperti itu. Yang tidak punya, ya Allah kasih apapun, laki-laki atau perempuan saya siap. Ya, banyak cerita-ceritanya ini di situ. Ada beberapa orang yang nikah karena istrinya anaknya perempuan, dia nikah sama istri yang kedua. Itu alasan. Kalau mau jujur itu alasan. Nikah sama perempuan yang kedua biar istri yang kedua kalau dia hamil mudah-mudahan laki-laki, dia hamil perempuan juga. Atau kadang-kadang Allah Ta'ala kasih apa yang luar biasa itu. Hamil, dua-duanya hamil dapat anak laki-laki. Ya, itu aslinya alasan karena ini bukan urusan istri. Orang yang cerai sama istrinya karena dia hamil perempuan terus itu orang gila. Ini orang bukan mukmin benar ini. Imannya masih kurang, tidak sempurna, harus perhatian. Ini bukan urusannya. Bukan urusan kamu juga bisa laki-laki atau perempuan. Ini bukan adunan itu kamu bisa bikin. Enggak. Ini takdir Allah Ta'ala. Sudah sebelum kamu datang, sebelum dari waktu Adam, sudah takdirmu kamu punya anak atau tidak. Kapan anaknya datang atau tidak. Perempuan dari Palestina. Dari Palestina. Dia 15 tahun tidak dapat anak. Tidak hamil. Dalam 1 kali hamil 7 anak. 7 dalam 1 kali. 7. Kemarin kamu cari di YouTube ada perempuan itu. Di Yaman juga ada perempuan sampai 12 tahun. Saya masih ingat videonya, masih lihat di channel TV waktu itu. Dia berapa tahun juga tidak dapat, habis itu 5 anak dalam 1 kali. Kalau Allah Ta'ala mau kasih. Kalau tidak, sudah. Tidak bisa. Jadi kita harus iman kepada Allah Ta'ala. Al-Hasan itu langsung setelah Al-Husain, setelah Al-Hasan berapa 1 tahun. Sunnahnya itu Rasulullah melakukan sunnah yang kita belajar hakikat. Wa kanat Fatimah ala qatbi ba'da bi 50 laila hannaka sallallahu alaihi wasallam biriqihi. Rasulullah kasih dari ludahnya langsung. Tidak pakai kurma, tidak pakai madu, itu sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih mau cari kurma, masih mau cari ini. Orang sahabat kalau Rasulullah wudu aja dalam Sahih Al-Bukhari, mereka ambil air tidak jatuh sampai bawah. Usap wajahnya. Bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi ini ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sama ini anaknya. Saya sudah pernah kasih cerita Sayyidina siapa itu Nafi'. Ahli qiraat, imam yang pertama di ahli qiraat. Dalam riwayat dia kalau baca Al-Quran, mereka yang di sebelahnya harum atau ada harum apa itu misik. Harum misik. Kalau dia baca Al-Quran, mereka tanya, imam dari mana? Kenapa? Kalau kamu baca Al-Quran, keluar harum misik itu dari mana? Bilang sama atau minyak wangi misik itu. Bilang itu dalam 1 hari saya mimpi Rasulullah SAW. Bacaan saya kurang, tidak bisa baca yang lancar. Mimpi Rasulullah dalam keadaan yang saya khusyuk doa, ya Allah bantu saya. Mimpi Rasulullah SAW kasih sedikit dari ludahnya ya kan. Kasih sedikit dari waktu itu bangun tidur kalau saya baca Al-Quran ada harum misik. Ini Syekh gimana? Ini benar atau tidak? Sudah, ini ceritanya seperti mutawatir. Tapi bagaimana itu? Ini mungkin kita masuk di
ikramullah ta'ala, karunia Allah Ta'ala kepada beberapa hamba-hamba. Ada beberapa orang saleh, ada beberapa orang tabi'in. Ceritanya seperti itu. Mimpi Rasulullah kasih sesuatu, dia bangun tidur, sudah masih ada bekas atau ada harum tangan Nabi. Atau itu ceritanya panjang. Berapa orang saleh dia bilang, saya satu kali mimpi Rasulullah datang kamar saya. Tapi dari waktu itu setiap hari kamar saya minyak harumnya minyak misik, karena dia mimpi Rasulullah datang ke kamarnya. Ya itu ini hakikatnya bagaimana Syekh? Ini hakikat atau benar? Ini mungkin palsu ini. Sudah Rasulullah bersabda, "Man ra'ani faqad ra'anil haq." Barang siapa mimpi aku itu benar. Jadi beda iman kita yang itu yang kurang. Wallahu a'lam. Kenapa kita masuk ke sini? Kadang-kadang kita harus paham dalilnya dari mana. Itu aslinya sunnah yang Rasulullah ngajarin kita kurma yang manis. Kita bisa bilang kurma, kita bisa bilang apa namanya ini permen, tapi yang penting manis. Madu, yang penting sesuatu. Kenapa pilih manis tidak pilih makan yang mana aja? Mungkin beras berat. Kasihan anaknya. Juga itu namanya tafaul. Dalam bahasa Indonesia apa itu tafaul? Tafaul itu biar hidupnya jadi manis, ya, biar hidupnya jadi manis itu. Kayak berharapan ke depan ya kan, hidupnya manis. Kasih manis, biar juga bicaranya manis. Ya, itu kasih manis ada tujuan atau ada maksud. Oke. Wa hannaka Rasulullah SAW berkata, wa adzana fi udnihi. Adzana fi udnihi. Adzan yang kita tahu. Tapi juga sunnah itu harus dalam keadaan yang benar. Jangan suara adzan seperti yang di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, kasihan. Adzan biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting anak bisa dengar suara itu dengan keras-keras. Berarti Syekh kalau di rumah sakit boleh azan? Ya boleh, waktu dia keluar, kalau ayah, ibu atau siapapun yang di sana bisa azan, ya silakan. Kenapa? Biar dia dengar sunnah itu waktu dia baru keluar, bawa ke ayah atau ibu atau orang yang biasa diaman. Karena ini urusan perempuan, biasa azan perempuan. Karena maksudnya azan dia sampai dengar azan, bukan dari siapa. Mereka dalam riwayat sahabat, tabi'in, mereka bawa ke orang yang saleh itu yang paling afdal. Tapi kalau tidak ada, jangan kamu bilang, oh tidak ada yang azan, sudah. Tidak ada yang saleh, taruh. Tidak, azan yang kamu bisa. Wa adzana fi idhni wa tafala fi famih. Itu Rasulullah meludahi langsung. Tadi di jarinya, pakai jari. Ambil sedikit dari mulutnya, dari mulut Nabi Muhammad SAW ke mulut Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Tapi sekarang enggak ada bekas. Wada'a lahu wa sammahu Husainan. Wa sammahu, kasih nama Husain. Yaum as-sabi'. Wa aqa'anhu. Bikin akikah. Akikah berapa itu? Di sini berapa, Syekh? Di sini enggak ada yang kasih tahu berapa, tapi seperti biasa hadis lain di riwayat Al-Bukhari Muslim yang Rasulullah suruh kita kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1. Oke. ونقل الزرقاني قال ولدت زينب في حياة جدها وكانت لبيبة جزلاء عاقلة لها قوة جنان. قال ابن عبد البر ولدت كلثوم قبل وفاة جدها. كلثوم Zainab itu karena Hasan Husain tadi bilang ya, mereka ikut dari umur Nabi Muhammad SAW 8 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Zainab Ruqayyah ada khilaf di antara ulama, tapi paling banyak bilang Zainab juga masih Rasulullah SAW lihat atau waktu lahir Rasulullah masih hidup. Juga Ummu Kulthum. Ummu Kulthum waladat Ummu Kulthum qabla wafati jaddiha. Sebelum Rasulullah SAW wafat, itu baru Ummu Kulthum lahir. Itu Ummu Kulthum anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anak Sayyidatuna apa? Anak Sayyidatuna
Fatimah Zahra ridwanullahi tabaraka taala. ثم اعلم أن أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب. أم كلثوم anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu cucu Rasulullah dari Fatimah, nikah sama siapa? Sama Sayyidina Umar bin Khattab. Fokus sedikit. Kenapa Syekh fokus? Biar kita faham bagaimana orang Syiah mau hancur akidah kita. Bilang Umar jahat sama Fatimah, jahat sama Ali, ambil khilafah dari Ali. Itu mereka taruh fitnah di antara kita. Tapi kalau kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib siap nikah Ummu Kulthum sama Umar bin Khattab. Artinya masalah yang mereka taruh di kepala kita, ada khilaf di antara sahabat sampai seperti di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tidak ada. Kalau dia tidak setuju, kenapa dia nikahin anaknya? Kalau saya tidak terima fulan atau saya tidak suka, kenapa saya masih kasih anak? Juga anaknya umurnya kecil, masih muda. Umar bin Khattab sudah tua. Bagaimana bisa seperti itu? Itu tidak mungkin. Habis itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali juga kasih nama di anak dari nikah yang kedua, yang ketiga, ada Abu Bakar, ada Umar. Kasih nama Abu Bakar, kasih nama Umar. Ini. Tapi orang Syiah cari titik yang hitam di antara mereka. Kalau ada khilaf basit atau ada masalah kecil, mereka basarin. Oke. وروي أن عمر ada cerita Sayyidina Umar khataba ila Ali ibnatahu Ummu Kulthum. Ya, minta nikah sama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum yang tadi kita bilang anak Nabi Muhammad, anak Fatimah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Juga bilang sama dia, Ali, saya minta nikah sama anakmu Ummu Kulthum. Fadzakara lahu sigharaha fa'awadahu. Dan bilang sama dia, wahai Umar, ini anak saya masih kecil. Sayyidina Ali Umar bin Al-Khattab ulang lagi. Faqala Ali, ab'ats biha ilai. Saya kirim ke kamu, kamu lihat. Kalau dia itu lihat karena masih kecil. Fa in radiyat fa hiya imra'atuk. Fa in radita, kalau kamu setuju sudah boleh nikahin. Fa arsalaha ilaihi. Ini cerita. Oke. Juga di dalam riwayat juga lama khatabaha Sayyidina Ali bilang sama dia, Umar masih kecil, anak saya masih kecil. Faqala Umar zawwijniha ya Abil Hasan fa inni arsud min karamatiha ma la arsuduhu li ghairiha. Artinya saya mau dekat kepadamu dan Rasulullah dari anaknya. Juga saya insya Allah berhormat, saya insya Allah mengagungkan istri saya ini. Maksud saya, tujuan saya akhirat. Bilang sama dia, kalau maksud kamu seperti itu berarti bukan maksudnya yang biasa laki-laki sama perempuan. Enggak. Maksudnya untuk akhirat, biar ada hubungan tali akhirat. Nasab sama Nabi. Karena di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu sababun wa nasabun yanqati'u yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap hubungan di hari kiamat itu semuanya terputus. Kecuali yang kalau ada nasab atau sabab sama aku. Jadi Sayyidina Umar dari situ. Falamma qala lahu dzalik, waktu Sayyidina Abu Umar bilang sama Ali, insyaallah saya mengagungkan, berhormat sama dia, saya juga berhatian sama dia. Sayyidina bilang sama dia, oke. Sayyidina Ali bilang, oke, saya kirim. Fa in radita fa hiya zawwajtuka. Kalau kamu sudah lihat anak, sudah setuju. Fa ba'atha ilaiha bi burdah. Kasih baju. Bilang sama dia, bawa ke Umar bin Khattab. Itu anak kecil, belum paham. Wa qala laha quli lahu hadhihi al-burdah. Ini baju yang saya bilang, tapi maksud Sayyidina Ali apa? Perempuannya, anaknya. Ini perempuannya. Dia datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, enggak tahu. Bilang, wahai Umar, faqalat li Umar,
faqala la quli lahu hadhihi al-burdah allati qultu laka. Ini baju yang saya tadi bilang. Faqalat li Umar radhiyallahu taala anhu dzalik faqala laha quli lahu qad radina. Bilang sama ayah, sudah setuju, saya radhi, sudah oke, siap, atau saya siap. Wa wada'a yadahu ala saqiha, karena sudah akad itu, saya nikahkan anakmu, bilang kalau kamu setuju saya siap, waktu ketemu bilang setuju, sudah, ini akad. Dalam syariat sudah akad. Jadi Sayyidina Umar, dalam riwayat ini Sayyidina Umar taruh tangannya di atas Ummu Kulthum, dia marah. Ummu Kulthum balik lagi ke ayahnya, kamu kirim saya ke orang yang tidak ini, kurang ajar ini. Sayyidina Ali bilang sama dia, wahai Ummu Kulthum, ini suamimu. Sudah, dari sekarang ini suamimu. فقال بعثني إلى شيخ سوف فقال يا بني إنه زوجك ثم بعد موت عمر تزوجها عون بن جعفر. Aun bin Ja'far. Setelah wafat Sayyidina Umar wafat, dia nikah sama Aun bin Ja'far. Setelah wafat Aun bin Ja'far, dia tazawajaha Muhammad bin Ja'far. Setelah Muhammad bin Ja'far, tazawajaha Abdullah bin Ja'far. Itu semuanya wa ba'da mautiha indahu tazawaja ukhtiha. Itu semuanya lagi syari nasab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dekat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau dapat kerabat kepada Nabi, biar jadi kerabat. Bukan seperti maksud sekarang, lagi syari syahwat atau lagi berhubungan yang ini, enggak. Mereka maksudnya akhirat. La ilaha illallah. Ini cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada masalah itu yang kemarin tanyaan Bumin Sahara, mungkin kalau tidak salah, Al-Hasan Al-Husain. Ini mungkin ada tanya turunan Nabi Rasul, ya Syekh, bagaimana turunan Nabi itu benar atau tidak? Yang pertama kali saya sudah jelasin sebelum kita mulai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min ma'munun ala nasabih. Ma'munun ala nasabih. Kita tidak bisa bilang itu haram. At-ta'an bil ansab haram. Bilang fulan bukan anak fulan, kecuali kalau ada dalil atau bukti, atau seperti kita mau pastikan. Tapi ini langsung saya ketemu sama fulan, tidak suka sama dia, atau lihat wajahnya beda dari keluarganya, bilang sama dia kamu bukan anak fulan, ini haram. Orang Badui yang datang ke Nabi Muhammad SAW bilang, wahai Rasulullah, istri saya melahirkan anak hitam sekali, tapi tidak ada di antara kita yang hitam. Tidak ada. Keluarga kita semuanya putih, tapi anak ini hitam seperti itu. Ini orang Afrika ya kan? Bilang dia mulai ragu. Istrinya mungkin pergi ke sana ke sini, atau mungkin melakukan hal yang haram. Rasulullah tanya sama dia, kamu punya unta? Dia bilang ya. Ada di antara unta yang warnanya coklat, aurak. Bilang ya ada. Itu kira-kira dari mana? Rasulullah kayak tanya sama dia, kira-kira dari mana? Dia bilang mungkin turunannya nomor turunan. Rasulullah bilang sama dia, anakmu sama mungkin turunan. Jadi kadang-kadang kita lihat ada beberapa orang yang ayahnya ibunya Indonesia pas, tapi anaknya keluar kayak mirip Arab itu. Dari mana? Kalau kita cari pasti ada turunan Arab. Atau kebalik. Dia orangnya, ayahnya, ibunya orang Arab. Yang seperti kita bilang orang Indonesia yang di sini, orang Arab yang di sini mungkin nikah sama orang Arab juga, tapi dalam satu atau dapat anak yang anaknya kayak seperti Indonesia 100%, padahal ayah sama ibu Arab. Kalau kita cari mungkin ada satu nenek, mungkin ada itu. Dalam riwayat hadis tadi itu waktu orang bilang wahai Rasulullah, anak saya, istri saya melahirkan anak yang hitam, Rasulullah dalam riwayat ulama bilang mereka cari-cari kakek yang ketujuh warnanya hitam.
kakek yang ke-7, hitung ayah 7 orang, baru mereka tahu, oh iya warnanya hitam. Dalam bahasa Arab, terjemah hadis itu, la'allahu naza'ahu irq. La'allahu naza'ahu irq. Artinya mungkin ada turunan dari atas. Cerita alun Nabi, kenapa jadi alun Nabi, siapa alun Nabi, ini panjang. Maudhu'nya itu, masalahnya ini panjang, mungkin kita tidak bisa di sini semuanya, tapi yang kita harus perhatian, ada zuriyah dari Nabi atau tidak. Rasulullah bilang zuriyatku dari Al-Hasan dan Al-Husain. Turunanku dari Al-Hasan wal Husain. Biasa kita tahu, enggak ada yang bilang ini anak fulan. Kalau anaknya perempuan, pasti mereka balikin ke ayahnya. Enggak ada yang bilang kakeknya dari ibunya, ya kan? Tapi ini namanya khususiyah. Khususiyah Nabi Muhammad SAW bersabda, turunanku dari Al-Hasan wa Al-Husain. Ini satu. Juga bagaimana wajib kita kepada mereka, kita baca di Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Dzalika alladhi yubashshirullahu ibadahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Itu di surat Asy-Syura ayat berapa? 2, 3. Siapa yang bisa bantu? Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbilan, bun atas seorangku. Apa? Siapa yang bisa bantu? Surat keberapa, Syekh? Surat Asy-Syura halaman 400 berapa itu? 486 ayat yang pertama di atas. 23 Asy-Syura 486. Oh ya. Zalika lagi. Dalika ya, tapi di bawahnya baris yang kedua, qul la as'alukum alaihi ajran, ya. Ayatnya berapa, maaf, Syekh? 223 sudah. Dalika alladzi basyarallahu ibadahu alladziina amanu wa 'amilus shalihati qul la as'alukum alaihi ajran. Coba baca, Ya, Syekh. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan... Sudah. Kasih sayang kepada apa? Ke keluarga. Berarti keluarga Nabi masih ada. Kita di riwayat terus Syekh, ini bagaimana fulan dan fulan, ini masalah fulan bilang saya anak Nabi, ini masalah balik ke dia benar atau tidak, ini masalahnya. Terus hukumnya apa? Hukumnya orang yang Rasulullah bersabda itu umum, bukan turunan Nabi. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa bilang saya anak fulan, dia bukan anaknya, bahasa Indonesia bilang apa, mal'un, itu dilaknati oleh Allah Ta'ala. Seperti itu, ya kan? Dilaknati. Jadi harus hati-hati. Kamu tahu bukan suku An-Najjar, bukan masalah Al-Bait, enggak, biasa aja. Bukan dari mereka. Kamu bilang saya fulan bin fulan, ini dari mereka. Itu mal'un. Ya, apalagi itu dari turunan. Jadi di ayat ini ulama faham Allah Ta'ala bersabda di Al-Quran, wahai Muhammad, bilang sama mereka, saya enggak mau apa-apa. Saya mau kasih sayang sama kepada keluargaku. Terus kita baca dari kalladzi innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Ahlal bait ini, ayat ini jelasnya siapa ahlul bait, turunan Nabi Muhammad. Dari mana? Ya, hadis sahih kita tahu semuanya. Rasulullah SAW satu hari atau Sayyidina Ali atau Sayyidina Ummu Salamah masuk, Rasulullah lagi tidur di satu kamar, ada kisah baju yang hijau, ada Al-Hasan, Al-Husain, Ali, Fatimah. Rasulullah di antara mereka bilang ini keluarga saya, ahlul bait. Jadi hadis ahlul bait dari mana? Kenapa tidak masuk Ahlul Abbas, tidak masuk Al-Ja'far?
Ini urusan Rasulullah bilang seperti itu, kita tidak bisa. Ini wahyu dari Allah Ta'ala, kita tidak bisa menolak atau tidak terima. Harus kita paham ini. Terus Syekh, ada dari Ahlul Bait yang akhlaknya tidak bagus, dia orang maksiat, orang ini bukan urusan kita, ini urusan dia sendiri. Tapi dia tetap Ahlul Bait. Kalau dia turunannya benar Ahlul Bait, ini orang Ahlul Bait. Dia melakukan hal. Ada di seperti contoh kita di Yaman, Syekh Al-Houthi itu dia bilang Ahlul Bait, tapi dia jahat, membunuh atau bunuh orang Muslim, hancur rumah, itu urusan dia sendiri. Itu banyak seperti itu dari zaman dulu. Bagaimana wajib kita? Ya, wajib kita itu kita harus kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Terus semuanya Syekh yang maksiat, yang berdosa, enggak, pasti orang yang baik, yang saleh, kita harus cinta. Rasulullah suruh kita kasih sayang kepada seluruh umat Islam Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhi, saudara yang Muslim. Apalagi ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita baca setiap hari. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini mau atau tidak mau harus kamu berhormat sama mereka. Siapa Ali Muhammad? Kamu mau bilang yang seperti ulama bilang Ali Muhammad setiap mukmin aja. Tidak mau masukin keluarga Nabi. Gimana? Kenapa? Ini benar. Kamu punya akal. Kamu bilang alun Nabi di hadis ini Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad itu maksudnya setiap orang mukmin. Keluarga tidak masuk, keluarga Nabi. Ini kamu gila ini. Harus kita perhatian. Terus Syekh, kita tidak mau masukin alun Nabi karena ada yang jahat, ada yang mencuri, ada yang orang zina, ada yang orang ini urusan dia sendiri, dosanya dia sendiri, itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Tapi Syekh, ada dari Al-Bait yang orang sombong yang ini urusannya juga salahnya sendiri. Kita sendiri orang yang biasa tidak boleh sombong, apalagi orang yang kalau dia benar turunan rasanya dosanya lebih. Kita baca di Al-Quran, kalau mereka melakukan yang haram, dosanya lebat. Orang Ahlul Bait ini di surat Al-Ahzab, Al-Ahzab ya kan? Di dalam ayat itu, jadi mungkin kita bilang takut ini. Orang Ahlul Bait harus perhatian. Karena dosanya lebat 2 kali, juga pahalanya lebat 2 kali. Minkunna billahi nu'tiha ajraha marratain. Ya nisa an-nabi ya. Nu'tiha ajraha marratain. Ayat 31 Bu Eda, surat Al-Ahzab, halaman 422. 422 halaman atas ini yang pertama, ayat yang pertama. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi. Ini lihat ayat sebelumnya. Ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyanatin yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain. Sudah ketemu belum? Sudah, Syekh. Ayat 30 coba baca terjemahnya. Dari 30 dulu. Iya, karena kita Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu mengerjakan perbuatan keji dan yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Bahaya. Jadi Ahlul Bait bukan apa senang ini. Senang tapi juga harus perhatian. Senang karena dekat Nabi, juga dosanya lebat. Kalau hati-hati. Ini kalau kamu benar orang turunan Nabi Muhammad. Kalau tidak turunan ini masalah lain. Kita tadi bilang sudah Allah Ta'ala dilaknati orangnya yang masuk walau dia bukan ahlinya. Terus Allah melaknat, bukan Allah dilaknati, Syekh, salah. Allah melaknat. Bagus, tapi bagus. Allah melaknat. Lanjut 31 Syekh. Ya, lanjut 31. Wa man yaqnut minkum. Ini ayat, 2 ayat ini sebentar. 2 ayat ini biar kita paham, biar seperti tembangan ya. Lihat, terus Syekh ini kasihan mereka kalau melakukan dosa berarti lebat. Terus kalau melakukan kebaikan, ini jawabannya. Iya. Dan barang siapa di antara kamu istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebaikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat. Dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Insyaallah.
Mungkin ada yang bilang ini Syekh membela Ahlul Bait. Ya, bukan membela, ini wajib kita. Kita setiap hari, kalau tidak bilang Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, salat kita batal. Harus kita paham. Imam Syafi'i bilang seperti itu. Ya ahla bait Rasulillah hubbukum fardhun min Allah fil Qur'an anzalahu yakfikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Kalau kamu bilang baca at-tasyahud Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim, tidak sebut ali Muhammad, salatmu batal. Ya, jadi harus kita perhatian. Ini yang mungkin kita masuk di sini. Waktunya kayak sudah selesai, belum selesai, kita masih di Maria. Wa qauluhu fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, ini Ibrahim anak Nabi Muhammad SAW dari Maria Al-Qibtiyah, ay sayyidatna Maria. Surriyah lahu ahdaha al-Muqawqis. Itu Maria budak yang dikasih siapa itu Al-Muqawqis. Ya kan, dia kirim ke Nabi Muhammad SAW. Sahibu Misr, orang Misr itu raja Misr, namanya Al-Muqawqis. Kirim siapa itu? Kirim Maria sama saudaranya berhubungan juga, namanya Sirin, juga laki-laki yang apa bahasa Indonesia? Laki-laki juga bantu untuk khidmah. Wa alf mithqal min ad-dhahab, 1000 itu dari emas, mithqal. Wa 20 thawban layyinan, 20 baju. Itu kirim hadiah kan Nabi Muhammad SAW. Wa himar apa itu? Saya takut salah. Keledai, bukan kedelai ya. Jangan, hati-hati Syekh Faisal. Keledai. Keledai gitu. Kirim keledai juga. Terus sama dokter, tabib. Rasulullah terima hadiah semuanya. Tabib bilang sama dia, kita tidak perlu balik lagi aja, karena kita nahnu qaumun la na'kul hatta najuu' wa idza akalna la nashba. Ya, kasih kata ringkas aja. Kita kaum kalau makan kita bukan sampai kenyang full ini ya, kadarnya aja. Wa nahnu waktu makan kita kalau lapar kita makan. Juga kalau makan bukan banyak, makan kadarnya aja. Itu waktu dia balik bilang sama Al-Muqawqis, wahai Muqawqis, itu kamu kirim saya kepada orang yang ringkas atau kesembuhan ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran itu di satu kata itu, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu' wa idza akalna la nashba'. Tuwfiyat hiya fi khilafati Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia wafat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, wa dzalika fi syahrillahi al-Muharram, wa kana Umar yahsyuru an-nas ila janazatihi min Sayyidina Umar yang undang ayo salat jenazah Sayyidina Maria radhiyallahu tabaraka wa taala anha, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa nafa'ana Allah bi jami'i dzurriyyati wa abna'i wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil